Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Memang ternyata menjadi pasukan pengibaran dan juga penurunan bendera pusaka atau paskibraka di momen 17-an membawa kebanggaan tersendiri. Bagaimana pengalaman pasukan paskibraka? Kita berbincang langsung dengan dua anggota paskibraka di tahun 2020. Ada Sylvia Kartika Putri dari SMA Kartika 14 Pematang Siantar, Sumatera Utara, dan Sudrajat Prawijaya yang kini sudah lulus dari SMA N4 Rejang Lembong di Bengkulu. Langsung kita tanya-tanya, Wahyu. Ya, karena ini ada yang menarik dari Sylvie dan Derajat di tahun 2019 dan di 2020 karena kemarin pandemi berturut-turut. Ya, anggota Paskibraka Nasional yang di 2019 yang bertugas kembali. Ya. Sylvie, Derajat, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore, Kak. Alhamdulillah baik. Kabar baik. Baik, alhamdulillah. Saya ingin ke Sylvie terlebih dahulu. Boleh tidak diceritakan bagaimana kemudian ketika kemarin kita di awal pandemi, Sylvie yang sudah bertugas di 2019 kembali diminta untuk bertugas di tahun 2020? Awalnya sih Kak sempat mikir itu kan nggak mungkin, apalagi kan sampai 2 kali berturut-turut. Cuman karena ada situasi pandemi ini terus dengar kabar kalau misalnya bakal diambil dari 2019. Dan rupanya benar, pelatih ada yang menghubungi terus minta data-data, ditanyain lagi. Jadi terpilihlah kami 8 orang, termasuk saya, untuk bertugas lagi di istana. Ya, itu kan dikerucutkan menjadi 8 orang. Ada seleksinya lagi atau langsung ditunjuk? Oh, Sylvie, Derajat, kemudian sisanya 6 lagi. Bagaimana? Langsung ditunjuk, Kak, karena penilaiannya itu dari hasil penilaian dan pelatihan tahun lalu. Oke. Sama ceritanya dengan Derajat, berarti Derajat kamu rasanya gimana? Karena ini Sylvie dan Derajat, kalau yang lain mungkin teman-teman paskibraka ini bertugas hanya 1 kali di istana. Kalian bisa saya bilang istimewa dan beruntung sekali. Sylvia, Derajat dan teman-teman lainnya bisa bertugas 2 kali beruntun di istana. Ada yang berbeda nggak di tahun 2019 dan 2019 dan 2020 pengalamannya kalian? Mungkin Derajat dulu, silakan dijawab. Baik, Kak, saya izin jawab. Perbedaan itu sangat signifikan ya, Kak, ya, dari di tahun 2019 sama di tahun 2020 itu sangat berbeda. Contohnya saja dari jarak. Di tahun 2019 kita latihannya rame-rame, jaraknya aja 1 lengan ya, Kak, ya. Jadi kalau di tahun 2020 itu nggak boleh, harus jaga jarak kan. Itu jaraknya 2 meter. Mana kita bertiga, jarak 2 meter videonya itu sambil kita lihat nih, ini tahun. Iya, ini seperti gambarannya ya tadi pagi, tetapi sama, jaraknya 2 meter, bukan 1 lengan ya? Iya. Nah, bukan 1 lengan lagi. Itu menurut kita yang biasanya 1 lengan, jadi 2 meter itu merupakan hal yang sulit kayak, tapi lama-kelamaan para pelatih, pembina itu melatih kami, lama-lama kami bisa menyesuaikan dari jarak tersebut. Jadi dari jarak saja sih bisa dilihat ya, Kak, ya, perbedaannya. Kemudian jumlah dari orang yang mengikuti upacara tersebut di tahun 2019 itu wah sangat meriah, Kak, sangat semarak menyambut kemerdekaan Republik Indonesia kemarin. Tapi di tahun 2020 itu hanya kami yang paskibraka cuma 8 orang, kemudian pelatihnya cuma hanya beberapa yang boleh masuk, kemudian juga unsur Polri TNI-nya juga cuma sedikit seperti itu, Kak. Jadi itu sih yang membedakannya. Itu yang terasa berbeda. Kalau Sylvia mungkin punya pengalaman atau cerita yang lain atau mau menambahkan tadi cerita yang disampaikan oleh Derajat, silakan Sylvia. Ceritanya sama Kak, sama Sudrajat. Jaraknya itu jadi sangat jauh. Udah gitu yang bertugas cuma 3 orang, dimana harus menyeimbangkan. Kalau ada kesalahan sedikit aja pasti kelihatan. Sylvia kan pernah bertugas 2019, deg-degannya rasa kalau kita aja yang nonton di rumah deg-degan kan, banyak takutnya ada kesalahan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia gitu. Nah, sementara di tahun 2020 jarak udah menjadi sesuatu tantangan, apa deg-degannya juga bertambah besar dalam artian beban yang teman-teman emban pada saat itu? Sylvia. Kalau Sylvie ngerasa sih Kak, deg-degannya udah enggak lagi, udah biasa aja. Udah biasa. Iya. Oke. Saya ingin kembali lagi ke Derajat. Tadi kan ada secara teknik ya ada perubahan menyesuaikan dengan kondisi pandemi. Prokes begitu dari 1 lengan kemudian jadi 2 meter. Apalagi kemudian yang harus menyesuaikan dengan protokol kesehatan selain jarak tadi?
kita latihannya menggunakan masker sama face shield, Kak. Itu Itu susah juga pasti ya, iya, pengap ya. susah, pasti engap ya, terutama engap gitu kan. Nafas kita sulit karena sudah pakai masker, ditambah face shield lagi pada saat kita latihan seperti itu. Oh, oke. Tapi kita dibiasakan dari awal kita latihan kita harus menggunakan face shield sama masker. Biar nanti pada saat kita tampil di tanggal 17 kita udah terbiasa dengan menggunakan masker. Jadi alhamdulillah ya walaupun engap kita alhamdulillah tampilnya maksimal Kak, seperti itu. Ya, sebenarnya sama dengan kita presenter ya, Vi ya. Dulu siaran bebas, sekarang harus pakai masker Sekarang juga harus pasti agak sedikit ngap. pakai Tapi bedanya masker. Silvi dan Derajat pakai dimarah-marahin pasti oleh instrukturnya. Nah, Derajat dan Sylvia, ini kan kita bicara soal cita-cita. Ini kan Ya. salah satu memang putra-putri terbaik bangsa. Mereka punya kesempatan yang Yes. luar biasa. Nah, selain punya kebanggaan menjadi anggota Paskibraka, pasti kalian juga punya cita-cita. Saya dapat bocoran nih, Wahyu. Derajat ini sebenarnya dulu punya cita-cita masuk akademi militer. Tercapai nggak, Derajat? Sekarang sudah lulus nih. Cita-citanya? Belum Kak, nanti insya Allah coba di tahun depan. Kemarin udah coba kemarin, namun gagal. Mudah-mudahan Tetap lah Kak. semangat ya Derajat, saya doain supaya kamu lulus dan mencapai cita-cita Amin, kamu. Amin. Kalau Sylvia, gimana Sylvia? Apa cita-citanya dan sekarang kegiatan kamu nih yang lagi kamu fokuskan ngapain aja? Kalau cita-cita Kak, yang identik pasti sama yang namanya baris berbaris. Terus kalau kegiatan sekarang fokusnya belajar sama latihan. Tetap fokus ya dengan baris berbaris, belajar dan latihan. Kita tahu nih sebentar lagi kita menantikan upacara penurunan bendera. Ada dari Sylvia dan Derajat, ada yang mau disampaikan? Nggak mungkin ada suasana yang berbeda antara upacara pengibaran dan penurunan bendera gitu. Dari pengalaman kalian nih, dari kacamata kalian, ada yang bisa dibagi ke pemirsa kita? Silahkan Derajat. Saya ingin menyampaikan nanti sebentar lagi kan penurunan bendera itu buat adik-adik Paskibraka tetap semangat, intinya fokus kepada penurunan, jangan hilang fokusnya karena pada saat sore penurunan bendera itu lebih banyak kendala. Jadi kita harus bisa mengkontrol kendala tersebut, seperti angin bisa tiba-tiba menjadi kencang, bendera melilit bendera, tiang. Ya. Jadi kalian harus fokusnya tetap dijaga. Kemudian tetap tampil maksimal, seperti itu sih Kak. Baik, Sylvia gimana pesan dan ini kesannya untuk rekan-rekan nanti Paskibraka yang akan melakukan upacara penurunan bendera? Silakan Sylvia. Pesannya dari saya, tetap fokus, semangat, jangan lupa berdoa, hindari kesalahan sekecil apapun. Baik, terima kasih Sylvia, Derajat. Mudah-mudahan kalian juga sukses ke depannya. Amin. Tercapai juga Derajat cita-citanya nanti lulus seleksi menjadi taruna. Sylvia juga nih, mudah-mudahan juga bisa meniru Bu Megawati Soekarno Putri. Gitu ya. Pernah menjadi anggota Paskibraka, kemudian jadi presiden. Jadi Amin. presiden, amin. Derajat dan Sylvia, terima kasih. Sukses selalu.